Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la rasulah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa fi hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, baik nikmat kesehatan jasmani, rohani, nikmat Islam, bahkan nikmat iman dan ihsan kepada kita semua. Sampai saat ini dan detik ini, bulan ini, dan sampai tahun ini, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Yang artinya, barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan kutambah nikmatmu. Dan barang siapa yang kufur atas nikmatku, kata Allah, maka sesungguhnya azabku amatlah berat. Ibrahim ayat 7. Nikmat yang mana lagi yang kita dustakan? Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Coba, kalau seandainya Allah memberikan nikmat kepada kita dan nikmatnya itu kita hitung, akankah mungkin kita menghitungnya? Walaupun ranting-ranting itu dijadikan penanya, dan dedaunan yang ada di muka bumi ini dijadikan kertasnya, bahkan air laut, air sungai, air sumur, dan semuanya yang ada di muka bumi ini dijadikan tintanya untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya tidak akan terhitung. Maka dari itu sudah seyogianya dan sudah sepantasnya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara mudah untuk bersyukur yakni paling mudah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beriring salam tak lupa kita junjungkan dan kita sanjungkan kepada Nabi kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kata Rasulullah, man shalla alayya wahidan shalla alaihi asara. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka saya akan bersolawat kepadanya 10 kali solawat. Maka dari itu perbanyaklah solawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pada hari ini, pada hari yang cerah ini, Ustadz akan menyampaikan hikmah tentang puasa Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, di mana bulan Ramadan banyak keutamaan. Di antaranya yang pertama adalah hikmah atau rahmat Allah. Di bulan ini rahmat Allah sangat banyak sekali. Rahmat Allah diturunkan oleh Allah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang berbunyi,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Di sini dikatakan bahwa orang-orang yang beriman. Berarti kalau tidak beriman tidak hai. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa di bulan Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seperti halnya yang diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, sebelum kita, yakni berpuasa di bulan Ramadan, agar kita mendapat derajat takwa, orang-orang muttaqi. Di bulan Ramadan biasanya orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Yang pertama adalah inda iftari, ketika dia berbuka puasa, apapun disediakan, apapun dicari untuk menghadapi iftar atau ketika berbuah puasa. Yang kedua adalah inda liqa'i rabbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan nantinya akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu di bulan Ramadan ini perbanyak kita melakukan amal ibadah agar rahmat Allah, hidayah Allah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan kita dapatkan. Seperti dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu amali ibnu Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajri bihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kullu amalin, semua amalan, amal ibadah anak cucu Nabi Adam. Kita semua adalah anak cucu Nabi Adam. Ketika dia melakukan ibadah amal soleh, itu amalannya, ajarnya atau balasannya kembali kepada yang melakukannya. Tapi puasa, kata Allah, fa innahu li wa ana ajri bihi. Dan puasa itu untukku, punyaku dan buatku, dan akulah yang akan memberikan pahala untuknya. Itu adalah hikmah dari bulan puasa yang pertama. Kemudian yang kedua adalah di dalam bulan puasa itu ada maghfirah, ampunan. Ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat dibuka, apalagi terutama di bulan Ramadan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yabsutu yadahu fil laili liyatuba musi'an nahar. Allah Subhanahu wa ta'ala membuka luas, membuka lebar maghfirahnya bagi mana orang yang berbuat maksiat, untuk orang-orang yang bermaksiat di siang hari dan bertobat kepadanya di malam hari. Itu adalah maghfirah. Sebanyak apapun yang kita lakukan selama kita hidup di dunia, ketika kita bertobat kepada Allah, maka kita insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Maka kalau kita bertaubat kepada Allah, jangan taubat yang main-main. Maka alim ulama menjelaskan, Imam Nawawi rahimahullah, bahwa syarat taubat itu ada 3. Yang pertama, bagaimana kita tinggalkan perkara maksiat tersebut, jangan sampai kita mengulanginya kembali. Yang kedua, menyesali maksiat atau dosa yang telah kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah berjanji bahwa benar-benar tidak akan diulangi dan dilakukan lagi
kemaksiatan yang telah dilakukan. Anak-anakku yang soleh dan solehah yang Ustadz sayangi karena Allah. Yang ketiga yakni idku minan nar. Di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan nilai plus kepada kita. Sudah ada hikmah, hidayah, maghfirah. Yang ketiga adalah idku minanar, atau pembebasan dari api neraka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwalul lailih min syahri Ramadan, sukitas syaitan waraddul jin, faghliq ababal jannah, falam yuftah minha babun. Wa futihati abwabil jannah falam yughlaq minha babun." Rasulullah SAW mengatakan bahwa apabila datang di bulan Ramadan, bahwa setan-setan jin itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibukanya pintu-pintu surga. Tidak ada satupun pintu surga yang ditutup selama bulan Ramadan. Kemudian ditutupnya pintu-pintu neraka, dan tidak ada satupun pintu-pintu neraka yang dibuka. Maka kesempatan untuk kita memperbaiki diri kita, mengislah diri kita, panjang dari awal bulan, yakni 1 Ramadan sampai 30 Ramadan. Anak-anakku yang soleh dan soleha, inilah beberapa hikmah yang bisa Ustadz sampaikan. Yang pertama tadi apa? Bahwa di bulan Ramadan itu adalah ada hidayah Allah, karamah Allah. Kemudian yang kedua adalah maghfirah Allah. Yang ketiga adalah pembebasan dari api neraka. Dan semua itu bukan hanya 10, bukan. Tapi dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, Allah buka semuanya untuk kita. Maka dari itu, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Sama-sama kita berjuang, sama-sama kita berdoa, sama-sama kita bermunajat kepada Allah. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah, yang menjauhi segala larangan Allah. Dan kita juga termasuk umat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita termasuk orang-orang yang bisa dimasukkan di dalam surga oleh Allah, di surga Jannatun Naim. Mungkin itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Billahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.